Kapan sih film Indonesia bisa bersanding dengan film-film luar? Kita lakukan yang terbaik, mungkin Kadet 1947 jawabannya. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Saya Selerina Judisari selaku produser dari film Kadet 1947. Saya Rahabi Mandra, sutradara dan penulis skenario Kadet 1947. Saya Aldo Swastia, sutradara dan penulis skenario Kadet 1947. Tarjo, segera persiapkan. Siap. Semua bergegas. Kayaknya jarang sekali ada film-film sejarah. Jadi memang diperlukan untuk memberikan asupan yang lain daripada yang lain. Ya, ini nggak mainstream sih. Karena kalau kita lihat sekarang secara industri itu lebih banyak film-film semacam drama dalam arti kata romance, kemudian juga horor, action, komedi. Ini drama sih, tetapi yang mengungkapkan patriotisme itu kurang. Nah, bagaimana kemudian kita harus membuat sesuatu yang dilatar belakangi oleh sejarah, tetapi relate dengan anak-anak saat ini. Untuk membuat film ini sebenarnya harus jadi satu kesatuan dari gambar maupun suara. Tapi untuk gambar sendiri kan terbagi dari dengan apa kita mengambil gambar itu dan apa yang diambil kan begitu. Jadi yang pertama kami menggunakan kamera yang memang punya efek imersif supaya orang di dalam bioskop bisa merasa masuk ke dalam tahun 1947. Maka kami menggunakan kamera ARRI large format gitu ya. Terus kemudian kami juga membuat pesawat-pesawat yang kita shoot kan gitu ya di dalam gambar gitu, kita juga menggunakan pesawat-pesawat yang kami buat sendiri. Supaya terlihat real dan memang dibutuhkan gitu, karena para kadet ini akan berada di dalam pesawat itu gitu. Selain itu hanggar pun juga kami buat, maguwo kami desain, tangsi-tangsinya begitu juga dengan kostum gitu. Jadi hampir yang terlihat di dalam film itu kami buat, termasuk juga dengan CGI-nya gitu. Di balik semua itu yang terpenting adalah kekuatan cerita sih. Sampai kelihatan di visualnya seperti itu, kalau ceritanya nggak kuat juga nggak mendukung ya. Jadi orang lihat, oh iya keren, tapi apaan gitu kan. Sebetulnya jadi satu kesatuan. Karena cerita itu kuat, kemudian penyutradaraannya kuat, jadilah itu Kadet 1947. Kita itu syuting di bulan September ya, itu lagi tinggi-tingginya kekhawatiran orang. Benar-benar lihat teman sendiri itu kayak, lo kayaknya bawa virus ya, apa gue yang bawa virus ya. Itu seperti itu tuh berat sekali sih. Akhirnya kita juga mendesain produksinya itu bikin ring 1, ring 2, ring 3. Orang tertentu nggak boleh masuk ke ring 1, orang tertentu cuma boleh sampai mana gitu-gitu tuh. Dan untuk masuk ke ring 1 juga harus lewat screening gitu. Itu memberatkan dan itu pertama kali buat hampir semua yang syuting di situ gitu. Hampir semua kru dan semua cast juga gitu. Itu memang berat sekali, tapi ya semangat kita besar ya. Kita underdog, kita kuda hitam, kita we have nothing to lose. Ketika kita dipercaya, kita hajar habis-habisan, kita lakukan yang terbaik gitu. Pandemi nggak bisa dihindari, ya kita hadapi. Pesannya, cintailah Indonesia dan jadilah pemuda yang berguna. Itu kayaknya klise. Tetapi betul, berguna bagi nusa bangsa itu dulu setiap hari saya didengarkan oleh guru-guru. Sekarang pesan itu memang terjadi di film tuh. Jadilah pemuda yang berguna karena masa depan Indonesia ada di tangan pemuda. Kalau dari saya, kita sudah terbiasa sekali nonton film luar yang budgetnya triliunan. Dan kita sudah terbuai dengan hal itu gitu. Itu tantangan terbesar sebenarnya buat perfilman Indonesia. Bandingan kita adalah film yang harganya triliunan. Kita semua pengen bikin film bagus. Kalau memang benchmarknya itu kita kejar, dengan keterbatasan kita punya kita kejar. Concern teman-teman, concern semua penonton, kapan sih Indonesia bisa bikin film seperti itu? Itu yang coba kita jawab. Kita lakukan yang terbaik. Teman-teman pada mau nonton, mencari jawaban itu, kapan sih film Indonesia bisa bersanding dengan film-film luar? Mungkin Kadet 1947 jawabannya. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.